kasih. Ya, tanggal 29 ini genap 9 bulan. Kalau ditanyakan suka duka, harus kami jujur bahwa sukanya lebih banyak. Sukanya karena memang saya tipe orang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya bahwa penugasan saya di sini tentu ini harus saya akui dan saya harus imani bahwa ini semua karena Tuhan. Oleh sebab itu saya juga bekerja sesuai dengan Kolose 3 ayat 27 kalau tidak salah. Berbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Itu juga saya sampaikan ke teman-teman. Jadi bagi saya bahwa segala apa yang saya kerjakan itu saya aminkan bahwa itu pekerjaan untuk Tuhan. Saya juga harus mengakui bahwa warga Sangihe ini benar-benar keluarga yang sangat kuat, sangat kuat. Itu sebabnya saya ada kritikan nanti saya sampaikan. Saking sangat kuat kekeluargaannya sampai dalam pelaksanaan tugas itu tidak bisa dibedakan mana pekerjaan, mana kekeluargaan. Ada sifat kerennya. Sifat kerennya itu bagi saya positif. Tetapi dalam hal pekerjaan tidak bisa itu diterus seperti itu. Kalau saya mengatakan bahwa hitam ya hitam, putih kalau putih, jangan kita di area abu-abu. Nah inilah yang menjadikan bahwa ada hal-hal walaupun dalam masyarakat itu terbentuk kekuatan yang sangat baik dalam sifat kekeluargaan. Kami, keluarga saya, istri dan juga ibu itu memang diterima dengan sangat baik oleh warga Sangihe. Itu kami tidak bisa akan lupakan itu, karena perbedaan yang artinya narasi yang kami terima waktu datang ke Sangihe itu, orang Sangihe keras-keras. Pokoknya narasi yang agak miring terhadap orang Sangihe. Tapi setelah kami datang, bukan main. Itu berbeda sekali dengan apa yang kami rasakan. Itu kira-kira pendapat awal tentang Sangihe, dan juga saya harus mengkritisi dalam hal pekerjaan. Dua hal yang memang tabrakan kalau kita di apa artinya sama-sama seperti itu. Kalau dia baru terus dia lebih tahu siapa tuh. Ya, terima kasih. Betul apa yang Bapak bilang. Yang paling berkesan buat saya, sama juga penerimaan yang luar biasa bagi kami, baik dalam hal kekeluargaan maupun dalam ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kemudian saya juga merasa bahwa setiap tempat yang saya kunjungi itu seperti memberikan kesan seolah-olah saya ini orang yang sudah lama di sini, padahal kan saya baru. Tapi rasa kekeluargaan yang orang bilang teman rasa saudara itu betul-betul menjadi bagian yang buat saya berkesan. Banyak kerinduan saya untuk terutama organisasi kewanitaan di Sangihe, terutama untuk pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga di Sangihe itu masih banyak
mimpi besar saya, karena saya lihat begitu mereka sebenarnya begitu bersemangat ketika digerakkan. Memang tugas saya di sini itu kan sebagai tim penggerak. Jadi begitu digerakkan mereka begitu bersemangat, sehingga ada banyak hal yang menurut saya, maaf ya kalau boleh bilang, kita ke daerah, ke kampung ya. Tetapi yang saya dapatkan, mereka itu sebenarnya berwawasan, bukan berwawasan kampung. Jadi mereka kampung, tetapi mereka tidak kampungan. Ada beberapa program yang saya bagikan, itu disambut dengan antusias dan mereka jalankan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dan saya lihat itu berhasil. Jadi saya pikir harus tetap ada semangat untuk menggerakkan. Semoga kedepannya ada peran-peran perempuan yang lebih lagi untuk memperhatikan pemberdayaan keluarga dan perempuan di Sangihe, sehingga perempuan di Sangihe itu makin hari makin maju, kemudian tetap menjadi panutan di dalam keluarga. Kalau kesan tidak baiknya, saya tidak pernah ingat. Jadi saya hanya mengingat semua yang baik yang pernah waktu saya keliling ke kecamatan-kecamatan di Sangihe. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau mau dibilang saya tidak melakukan apa-apa, saya itu hanya kerja biasa kok. Saya hanya bekerja, artinya kebetulan ini saya memang betul yang dikatakan bahwa tugas pokok saya adalah hanya mengawal pemilu sukses, aman, damai, sehingga saya harus memberikan karpet merah terhadap bupati dan wakil bupati terpilih untuk sebagai tugas. Hanya memang pada kenyataannya saya harus melihat bahwa pertama saya injakan kaki di Sangihe ini, di dalam pidato saya, sambutan saya itu memang saya sudah melihat ada yang tidak beres dalam birokrasi ini. Tidak beresnya mungkin tata kelolanya, tata kelolanya mungkin opininya terlalu besar, dan itu saya sudah sedang mengevaluasi. Tapi hal yang lain sebenarnya mungkin seperti yang dikatakan Ibu ya, harus menggerakkan. Tapi bagi saya ada sesuatu yang sebenarnya teman-teman ini jujur tidak juga dalam under capacity ya, bukan itu. Ternyata mereka juga pintar-pintar kok, bisa melakukan ini, bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau dibilang saya membangun, tidak, saya hanya menggerakkan teman-teman untuk bekerja, melaksanakan tugas dan fungsi mereka itu. Dan ini saya juga harus mengatakan bahwa teman-teman harus ada mengupgrade diri, terus menerus. Nah, hal yang saya lihat saat ini memang ada perubahan, dan itu saya bicarakan juga ataupun saya komunikasikan dengan bupati dan wakil bupati terpilih. Tolong kalau yang ada yang serasa memang baik di saya, teman-teman lakukan dalam kepemimpinan saya, tolong dilanjutkan. Tapi kalau dirasa tidak, silakan di skip, tinggalkan. Semata-mata hanya untuk Sangihe. Saya juga punya komitmen ke depan, karena saya sudah ada keterlibatan emosi dengan Sangihe ini.
saya juga akan bantu dengan semaksimal mungkin. Tapi yang pasti saya akan melihat dulu teman-teman bahwa dengan adanya kemarin katakanlah penataan organisasi dan kepegawaian, saya betul-betul ingin teman-teman itu melihat bahwa Sangihe ini punya potensi untuk maju ke depan. Itu harus disadari, sehingga mereka betul-betul bekerja. Nggak usah bicara inovasi ya, tugas pokok saja mereka. Setiap OPD itu kan punya ikut indikator kinerja utama, itu saja yang mereka lakukan secara maksimal. Iya, itu mereka lakukan saja. Saya pastikan ini Sangihe akan baik. Gitu. Pesan dari saya, teruslah membangun diri sendiri, teruslah membangun keluarga, karena sekecil apapun, jika semua tanggung jawab itu kita jalankan akan mempunyai dampak besar, karena apa-apa itu semua kan mulai dari keluarga. Jadi jika kita terus membangun keluarga, memberikan contoh-contoh yang baik, kemudian melakukan setiap saat hal-hal baik, pasti kedepannya semua keluarga di Sangihe ini dan berdampak pada masyarakat yang luas akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Dan satu waktu saya juga mendoakan masyarakat Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini menjadi kabupaten yang terbaik, unggul dalam banyak hal. Ya, pertama saya harus mengatakan bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Oleh sebab itu, saya atas nama pribadi dan keluarga, saya mohon maaf atas mungkin ada kesalahan, tindakan, ucapan, apa saja yang mungkin kurang berkenan di hati masyarakat, teman-teman di eksekutif, legislatif. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan satu hal saya akan sampaikan bahwa saya punya rasa optimis terhadap pembangunan di Sangihe. Karena saya sudah paham betul potensi yang ada di sini. Jadi kalau memang orang mau jauh ke depan atau leading terhadap daerah ini ke depan, mari orang bangun betul-betul tulus, bekerja tulus, ikhlas dan tuntas. Itu pesan saya kepada teman-teman dan masyarakat juga. Kalaupun ini daerah akan berubah ke arah yang lebih maju, masyarakat juga harus bisa menerima perubahan itu. Karena bukan mustahil nanti KG ada gap sosial di situ, dan ini harus diadaptasi, diadop oleh masyarakat. Karena pembangunan itu bisa saja merubah tatanan yang ada. Tapi saya percaya dengan kebudayaan yang tinggi di Sangihe itu, saya kira jati diri itu tidak akan tergerus, ya, tergerus dengan karena peradaban yang berubah, kemajuan nantinya. Itu mungkin dari saya, tetapi sekali lagi kami berdua minta maaf atas segala kesalahan, ucapan, tindakan, perilaku kami yang
kurang berkenan di masyarakat. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memimpin kita, selalu memberkati kita. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.